Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Sebuah aula besar yang dipenuhi tawa dan keyakinan yang saling berhadapan. Seorang pemuda Muslim bernama Ali berdiri bukan dengan pidato tajam atau argumen panjang, melainkan dengan ketenangan yang lahir dari perjalanan batin yang sunyi. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya, mushaf sederhana di tangannya, dan satu ayat yang dibaca tanpa nada menantang akan mengubah arah sebuah dialog lintas iman, mengguncang ribuan hati, dan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat oleh kesombongan dan keraguan. Inilah kisah tentang bagaimana keyakinan yang dijaga dalam diam mampu berbicara lebih lantang daripada perdebatan, dan bagaimana satu bacaan sederhana dapat membawa cahaya ke tempat yang paling tak terduga. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi di kota itu selalu datang dengan cara yang sama bagi Ali, pelan, nyaris tak terasa, seolah memberi kesempatan pada siapapun yang mau mendengarkan untuk menyambutnya tanpa tergesa. Dari jendela kecil kamar kosnya, cahaya matahari menyelinap di antara celah tirai yang warnanya mulai pudar. Ali terbangun bukan oleh alarm yang nyaring, melainkan oleh kebiasaan yang telah lama tertanam. Ia duduk di tepi kasur, menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap lantai sejenak, bukan karena malas, melainkan karena ia selalu memulai hari dengan menenangkan pikirannya. Kamar itu sederhana, sebuah rak kayu berisi buku-buku lama, meja kecil dengan laptop yang catnya terkelupas, dan sebuah mushaf Al-Quran yang terletak rapi di sudut meja. Mushaf itu bukan barang baru, sampulnya telah sedikit menguning, sudut-sudut halamannya menipis, dan di beberapa bagian terdapat tanda kecil, lipatan halus, garis pensil tipis, bekas dialog panjang antara Ali dan ayat-ayat yang dibacanya bertahun-tahun. Ali bukanlah pemuda yang dibesarkan dalam keluarga yang gemar berpidato tentang agama. Ayahnya adalah seorang pegawai biasa, ibunya mengajar di sekolah dasar. Di rumah, agama hadir bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai kebiasaan, doa sebelum makan, sholat yang dijaga sebisanya, dan percakapan jujur tentang hidup. Dari situlah Ali belajar bahwa iman bukan sekadar warisan, tetapi sesuatu yang harus dirawat dan dipahami dengan kesadaran. Selepas wudhu, Ali duduk bersila di lantai. Ia membuka mushafnya tanpa tergesa. Tidak selalu banyak ayat yang ia baca setiap pagi, kadang hanya satu halaman, kadang hanya beberapa baris. Namun ia membaca dengan perlahan, membiarkan setiap kata tinggal sebentar di benaknya. Baginya, Al-Quran bukan hanya bacaan ritual, melainkan cermin tempat ia bertanya tentang dirinya sendiri, tentang ragu, takut, harap, dan tujuan. Ada satu ayat yang selalu membuatnya berhenti lebih lama. Ayat itu tidak selalu ia baca, tetapi ia tahu letaknya. Setiap kali hidup terasa bising, ayat itulah yang menjadi tempat ia kembali. Ayat yang mengajarkan ketenangan, keyakinan, dan kepasrahan tanpa menyerah. Ali belum pernah membacakan ayat itu di hadapan siapapun. Ayat itu terlalu personal, terlalu dekat dengan perjalanan batinnya sendiri. Setelah pagi beranjak menghangat, Ali bersiap menjalani harinya seperti biasa. Ia bekerja paruh waktu di sebuah lembaga pendidikan sambil menyelesaikan studinya. Lingkungan tempat ia beraktivitas beragam. Teman-temannya datang dari latar belakang yang berbeda, keyakinan yang beraneka. Di ruang diskusi,
Di kantin dan di lorong-lorong kampus, percakapan tentang agama kadang muncul begitu saja. Ali selalu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia tidak merasa perlu memenangkan argumen. Baginya, memahami orang lain jauh lebih penting daripada membuat orang lain mengerti. Sikap itu bukan karena ia ragu akan imannya, justru sebaliknya. Ali merasa keyakinan yang kokoh tidak perlu ditinggikan dengan suara keras. Ia belajar bahwa setiap manusia membawa cerita sendiri tentang Tuhan, dan tidak semua cerita harus disangkal. Beberapa cukup didengar. Teman-temannya mengenal Ali sebagai sosok yang tenang. Ketika diskusi memanas, ia tetap duduk dengan senyum tipis, menyimak, sesekali mengajukan pertanyaan yang membuat orang lain berpikir ulang. Bukan pertanyaan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuka ruang. Banyak yang heran dengan caranya. Ali tidak pernah mengklaim dirinya paling benar, namun kehadirannya sering membuat suasana menjadi lebih sejuk. Di sela-sela kesibukan, Ali kerap menemukan waktu untuk menyendiri, bukan karena ia menghindari dunia, melainkan karena ia butuh ruang untuk merapikan isi kepalanya. Di taman kecil dekat kampus atau di sudut perpustakaan yang sepi, ia duduk dengan mushafnya. Di sanalah ia kembali berdialog dengan ayat-ayat yang telah menemani langkahnya sejak lama. Ia bertanya, merenung, kadang tak menemukan jawaban yang jelas, namun justru dari situlah imannya tumbuh, bukan dari kepastian instan, melainkan dari kesediaan untuk terus mencari. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya, hingga sore menjelang ketika Ali membuka laptopnya untuk memeriksa email sebelum pulang. Di antara pesan-pesan rutin, sebuah subjek berbeda menarik perhatiannya. Nama pengirimnya resmi, bahasanya formal. Ali mengeringit pelan, lalu mengkliknya. Isi email itu singkat namun jelas, sebuah undangan. Sebuah forum dialog lintas iman berskala besar di Universitas Harapan Bangsa. Nama Ali tercantum sebagai salah satu pembicara yang diharapkan hadir. Ali menatap layar itu lama, detak jantungnya terasa sedikit berbeda. Bukan karena takut, bukan pula karena bangga. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadanya. Sebuah kesadaran bahwa langkah kecil yang selama ini ia jalani, diam-diam telah membawanya ke sebuah persimpangan baru. Ia menutup laptopnya perlahan, menarik nafas, lalu menatap mushaf di meja. Ia belum tahu apa yang menantinya, namun di dalam dirinya, Ali merasakan satu hal dengan jelas. Perjalanan yang tenang itu sebentar lagi akan membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia belum tahu apa yang menantinya. Namun di dalam dirinya, Ali merasakan satu hal dengan jelas. Perjalanan yang tenang itu sebentar lagi akan membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan itulah yang terus tinggal di benaknya sejak ia menutup laptop sore itu. Bahkan ketika malam turun dan lampu kamar kosnya menjadi satu-satunya cahaya, pikirannya belum sepenuhnya kembali tenang. Ali duduk di tepi kasur, menatap dinding yang kosong. Undangan itu kembali terlintas, kata demi kata seolah diputar ulang dalam kepalanya. Dialog lintas iman, Universitas Harapan Bangsa, ribuan peserta. Nama-nama pembicara lain yang tertera di lampiran, sebagian begitu asing, sebagian lagi sangat dikenal. Ada profesor, tokoh agama, pemimpin komunitas, dan di antara nama-nama besar itu tertera namanya sendiri, sederhana, tanpa gelar panjang. Apakah aku pantas? Pertanyaan itu muncul tanpa ia undang. Ali tidak mengucapkannya dengan suara, namun pertanyaan itu terasa berat. Ia tidak pernah merasa kecil, tetapi ia sadar betul siapa dirinya. Ia bukan orator ulung, ia tidak terbiasa berdiri di panggung besar. Ia tidak membawa reputasi, tidak membawa pengikut. Yang ia miliki hanyalah keyakinan yang ia rawat diam-diam dan mushaf yang selalu setia menemaninya. Keesokan harinya,
Kabar tentang undangan itu mulai tersebar, bukan karena Ali gemar bercerita, melainkan karena 1-2 orang melihat email itu terbuka di layar laptopnya. Reaksi yang datang pun beragam. Seorang sahabatnya menepuk bahu Ali dengan mata berbinar, mengatakan bahwa ini kesempatan langka. Ada pula yang tersenyum ragu, bertanya apakah Ali tidak sedang bercanda. Beberapa bahkan menertawakan dengan nada ringan, seolah mustahil seorang seperti Ali duduk sejajar dengan tokoh-tokoh besar. Ali mendengarkan semuanya tanpa membantah. Ia tidak tersinggung, namun juga tidak terbawa pujian. Ia menyadari bahwa pandangan orang lain seringkali lebih mencerminkan bayangan mereka sendiri, bukan dirinya. Meski begitu, keraguan itu tetap ada. Bukan karena ia takut dipermalukan, melainkan karena ia takut salah melangkah. Di malam-malam berikutnya, Ali lebih sering terjaga. Ia duduk dengan mushaf terbuka, bukan untuk mencari ayat yang akan ia jadikan senjata argumen, melainkan untuk menata niat. Ia tahu betul, jika langkahnya ke forum itu didorong oleh keinginan untuk terlihat benar, maka semuanya akan kehilangan makna. Ketakutan terbesarnya bukan kalah debat, melainkan tergelincir dari keikhlasan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa aku datang? Untuk membela? Untuk membuktikan? Atau hanya untuk menjadi saksi bahwa iman bisa hadir tanpa permusuhan? Ali tidak menulis naskah. Ia tidak menyusun poin-poin. Setiap kali ia mencoba, kata-kata itu terasa kaku, tidak jujur. Akhirnya ia berhenti mencoba. Ia menyadari bahwa apapun yang perlu ia sampaikan tidak lahir dari kepala, melainkan dari hati yang tenang. Maka ia memilih mempersiapkan dirinya dengan cara yang paling ia pahami, menjaga rutinitas, memperbanyak diam, dan kembali pada ayat-ayat yang selama ini membimbingnya. Hari demi hari berlalu dan tanggal acara semakin dekat. Universitas Harapan Bangsa mulai ramai dibicarakan. Spanduk, poster, dan pengumuman digital bermunculan. Nama pendeta terkenal yang akan menjadi lawan bicara Ali disebut-sebut dengan penuh kekaguman. Sosok itu dikenal cerdas, retorikanya tajam, pengaruhnya luas. Mendengar namanya saja, banyak orang sudah merasa gentar. Ali mendengar semua itu, namun tidak mencoba menghindar. Ia tahu pertemuan itu bukan kebetulan. Jika Tuhan mengizinkannya berada di sana, pasti ada alasan, meski ia belum memahaminya. Keyakinan itu tidak menghapus rasa gentar, tetapi membuatnya bisa berdiri di tengah kegentaran tanpa lari. Pagi hari keberangkatan tiba. Ali mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki, rapi, bersih, tanpa kesan mencolok. Di tasnya hanya ada beberapa barang, dompet, ponsel, dan mushaf Al-Quran. Ia menatap mushaf itu sejenak sebelum memasukkannya, seolah minta izin. Tidak ada catatan, tidak ada pidato, hanya itu yang ia bawa. Perjalanan menuju universitas terasa lebih panjang dari biasanya. Dari jendela kendaraan, Ali melihat gedung-gedung besar menjulang, orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Ia merasa kecil di tengah dunia yang luas, namun anehnya perasaan itu tidak menekan. Justru di sanalah ia menemukan ketenangan, menyadari bahwa ia hanyalah bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Ketika akhirnya ia berdiri di depan aula besar Universitas Harapan Bangsa, langkah Ali melambat. Bangunan itu megah, pintunya terbuka lebar, suara riuh terdengar dari dalam. Ribuan orang telah berkumpul, dunia yang sama sekali berbeda dari kesehariannya. Ali menarik napas panjang, menggenggam tasnya, dan melangkah masuk, membawa keraguan yang telah ia damaikan, niat yang telah ia luruskan, dan sebuah mushaf yang setia menemani setiap langkah kecilnya menuju takdir yang belum ia ketahui. Ali menarik napas panjang, menggenggam tasnya, dan melangkah masuk, membawa keraguan yang telah ia damaikan, niat yang telah ia luruskan, dan sebuah mushaf yang setia menemani setiap langkah kecilnya menuju takdir yang belum ia ketahui. Begitu kakinya melewati ambang pintu aula, gelombang suara langsung menyambutnya.
Aula Universitas Harapan Bangsa benar-benar penuh sesak. Kursi-kursi terisi hingga barisan paling belakang. Balkon atas dipadati penonton, dan lampu-lampu besar menggantung terang, seolah menyoroti setiap gerak. Ali berhenti sejenak. Ia memandang ke sekeliling, mencoba menyesuaikan diri dengan ruang yang terasa begitu asing. Ribuan pasang mata, beragam ekspresi, beragam latar belakang, semuanya berkumpul dalam satu ruang besar yang berdenyut oleh ekspektasi. Di atas panggung, meja panjang telah disiapkan. Di sanalah para pembicara akan duduk, saling berhadapan, saling diuji. Ketika satu persatu tokoh diperkenalkan, sambutan meriah bergema. Tepuk tangan panjang, sorak kagum, dan bisik-bisik antusias terdengar setiap kali nama besar disebutkan. Puncaknya terjadi saat nama sang pendeta terkenal diumumkan. Sosok itu melangkah ke panggung dengan senyum percaya diri, jubah rapi, dan gestur yang mencerminkan pengalaman puluhan tahun berbicara di depan massa. Aula bergemuruh, banyak yang berdiri, beberapa mengangkat ponsel, seolah menyambut seorang bintang. Ali duduk di kursinya, memperhatikan tanpa iri. Ia bisa merasakan karisma itu, aura seseorang yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun Ali tidak membandingkan, ia hanya menyadari jarak yang nyata antara dunia sang pendeta dan dunianya sendiri. Ketika tiba giliran namanya disebut, suasana berubah. Tepuk tangan terdengar, namun tidak serempak. Ada jeda aneh sebelum suara itu muncul. Beberapa penonton saling menoleh, membaca nama di layar besar, seolah memastikan tidak salah dengar. Ali bangkit dari kursinya dan melangkah ke depan. Saat itulah tawa kecil terdengar. Bukan tawa keras, melainkan tawa yang tipis, bercampur rasa heran dan meremehkan. Beberapa wajah menampakkan senyum miring, sebagian lain berbisik tanpa berusaha menyembunyikan nada skeptis. Ali merasakan semuanya. Ia mendengar, ia melihat, namun ia tidak menunduk. Ia berdiri tegak, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di kepalanya, suara-suara itu bercampur dengan pertanyaan lama yang sempat ia jinakkan. Apakah aku pantas berada di sini? Dialog pun dimulai. Sang pendeta berbicara dengan bahasa yang terstruktur, penuh istilah akademis dan referensi panjang. Kalimat-kalimatnya rapi, tajam, dan sesekali diselingi humor cerdas yang disambut tawa penonton. Ia membicarakan iman, rasionalitas, sejarah, dan kritik terhadap keyakinan lain dengan gaya yang tampak objektif namun menyimpan sindiran halus. Setiap kali ia melirik ke arah Ali, senyumnya tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang merasa unggul. Ketika tiba giliran namanya disebut, mikrofon di depannya terasa berat. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan akan ditimbang, dibandingkan, bahkan mungkin dipelintir. Ia bisa memilih jalur yang sama, membalas dengan argumen, mengutip referensi, menyusun kalimat tajam. Ia mampu melakukannya, namun di dalam dadanya ada kegelisahan yang menahan. Ali berbicara singkat, bahasanya sederhana, nadanya tenang. Ia tidak menyerang, tidak pula membela secara agresif. Ia hanya menyampaikan pandangannya tentang iman sebagai perjalanan batin, bukan sekedar konstruksi logika. Beberapa penonton mendengarkan, namun banyak pula yang tersenyum sinis. Sang pendeta menanggapi dengan kalimat yang terdengar sopan, namun di baliknya terselip pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, seolah menantang Ali untuk masuk ke medan perdebatan yang lebih keras. Tawa kembali terdengar ketika Ali memilih menjawab dengan diam sejenak. Diam itu dianggap lemah oleh sebagian orang, namun bagi Ali, diam itu adalah ruang. Di ruang itulah ia merasakan pergulatan batin yang nyata. Ia bisa membalas, bisa menunjukkan kecerdasannya, bisa mencoba memenangkan forum. Namun setiap kali niat itu muncul, hatinya terasa berat. Ia teringat malam-malam sunyi bersama mushafnya, niat yang ia luruskan, ketakutannya akan melenceng. Pandangan Ali jatuh pada tas kecil di samping kursinya. Di dalamnya,
mushaf Al-Quran terbaring tenang. Ia tahu, inilah saatnya memilih. Bukan memilih antara menang atau kalah, melainkan memilih antara ego dan ketulusan. Suasana aula semakin tegang. Banyak yang menunggu Ali bereaksi lebih keras. Sang pendeta menyelesaikan kalimatnya dengan nada yang seolah mengundang tepuk tangan. Beberapa orang mulai bertepuk, disusul tawa kecil yang menyiratkan keyakinan bahwa arah diskusi telah jelas. Ali mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak menampakkan kemarahan. Tidak ada senyum menantang, hanya ketenangan yang perlahan menguat. Ia meraih tasnya, membuka dengan gerakan yang sederhana, lalu mengeluarkan mushaf Al-Quran. Gerakan itu menghentikan suara di aula, meski hanya sejenak. Beberapa penonton saling menatap, bingung dengan apa yang akan terjadi. Ali membuka mushaf itu dengan penuh kehati-hatian, seolah membuka sesuatu yang sangat berharga. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun, namun di dalam hatinya, ia telah mengambil keputusan yang paling jujur. Ia tidak akan membalas tawa dengan tawa, sindiran dengan sindiran, atau debat dengan debat. Ia akan membiarkan satu ayat berbicara dan menyerahkan sisanya pada hati masing-masing. Ia akan membiarkan satu ayat berbicara dan menyerahkan sisanya pada hati masing-masing. Dengan keputusan itu mengendap mantap di dadanya, Ali mengangkat mushaf yang telah terbuka. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran akan beratnya amanah yang ia pikul. Ia menunggu sejenak, memastikan suaranya tidak didorong oleh emosi, melainkan dituntun oleh ketenangan. Aula yang tadi dipenuhi tawa dan bisik kini mulai melambat, seolah napas ribuan orang ditahan tanpa aba-aba. Ali mulai membaca. Suaranya lembut, tidak tinggi, tidak berusaha menguasai ruang. Ia membaca sebagaimana ia biasa membaca di kamar kosnya, di sudut perpustakaan, di taman yang sunyi, perlahan, jelas, dan penuh hormat. Tidak ada intonasi berapi-api, tidak ada jeda dramatis yang dibuat-buat. Hanya alunan kata yang mengalir, membawa makna yang tidak meminta untuk dimenangkan, tetapi untuk dirasakan. Perubahan itu terjadi nyaris tak terlihat, namun terasa. Di barisan depan, beberapa orang yang semula tersenyum sinis menurunkan wajahnya. Di tengah aula, seorang mahasiswa berhenti mencatat. Di balkon atas, seseorang yang tadinya memainkan ponsel kini menggenggamnya tanpa bergerak. Riuh perlahan luruh, seperti ombak yang kelelahan menghantam karang. Yang tersisa adalah keheningan, bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang padat, penuh isi. Ali terus membaca hingga ayat itu selesai. Ia tidak menambahkan penjelasan, tidak ada tafsir panjang, tidak ada penekanan. Ia menutup mushafnya dengan hati-hati, lalu menunduk sejenak. Waktu terasa melar. Detik-detik berjalan lebih lambat dari biasanya, seolah ruang itu sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sebuah forum dialog. Sang pendeta, yang sejak awal duduk dengan postur percaya diri, kini terlihat berbeda. Bahunya menegang, lalu perlahan mengendur. Wajahnya yang tadinya penuh kendali, kini bergetar oleh sesuatu yang tidak ia rencanakan. Ayat yang baru saja dibacakan Ali tidak berhenti di telinganya. Ia menembus lapisan-lapisan ingatan yang telah lama ia simpan rapat. Dalam diamnya, sang pendeta melihat kembali masa mudanya, tahun-tahun awal pencarian, ketika iman bukan jabatan dan agama belum menjadi panggung. Ia teringat malam-malam sunyi ketika ia bertanya pada dirinya sendiri tentang Tuhan, tentang makna kebenaran yang sering terasa lebih dekat di kesunyian daripada di mimbar. Ia teringat luka-luka batin yang tak pernah sempat ia akui, keraguan yang terkubur oleh kesibukan melayani dan berdebat. Ayat itu menyentuh tempat yang selama ini tak tersentuh oleh logika,
Ia berbicara tentang keesaan, tentang kembali, tentang ketenangan yang lahir dari penyerahan. Sang pendeta merasakan dadanya sesak, napasnya tertahan. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan nalar, dengan kebiasaan lama untuk mengurai segala sesuatu menjadi konsep. Namun kali ini, nalar justru terdiam. Di sekelilingnya, penonton ikut terseret dalam arus yang sama. Beberapa mata berkaca-kaca tanpa tahu mengapa. Ada yang menunduk, ada yang memejamkan mata. Tidak semua memahami bahasa ayat itu, namun banyak yang merasakan getarannya. Seperti musik yang tidak dimengerti liriknya, tetapi mampu menggugah perasaan terdalam. Sang pendeta berdiri, gerakan itu pelan, ragu, namun nyata. Kursinya bergeser, menimbulkan suara kecil yang terdengar jelas di tengah keheningan. Semua mata kini tertuju padanya. Ia melangkah ke depan, bukan dengan langkah seorang pembicara, melainkan dengan langkah seorang pencari yang akhirnya menemukan pintu yang selama ini ia cari. Ketika ia berhenti di hadapan panggung, air mata jatuh tanpa ia tahan. Tangannya bergetar, lalu di hadapan ribuan orang yang terdiam, ia berlutut. Gerakan itu begitu sederhana, namun dampaknya mengguncangkan. Ia bersujud, bukan sebagai simbol, bukan sebagai pertunjukan, melainkan sebagai pengakuan yang lahir dari kedalaman hati. Dengan suara yang patah namun jelas, ia mengucapkan dua kalimat yang mengubah arah hidupnya. Kata demi kata terucap, tidak cepat, tidak terburu-buru. Aula seolah membeku. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Yang ada hanya keheningan yang terasa suci. Keheningan yang dipenuhi rasa haru dan ketakjuban. Ali berdiri terpaku. Matanya basah. Namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak melangkah maju, tidak mengangkat tangan. Ia tahu, momen ini bukan tentang dirinya. Ialah hanyalah saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika sang pendeta mengangkat wajahnya, tatapan mereka bertemu, bukan sebagai lawan debat, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama sedang berdiri di hadapan kebenaran. Keheningan itu bertahan lama, seperti doa yang tidak diucapkan. Dan dalam keheningan itulah, aula besar Universitas Harapan Bangsa berubah menjadi ruang yang sakral, tempat satu ayat telah menemukan jalannya, dan 1000 hati dipertemukan dalam diam. Keheningan itu bertahan lama, seperti doa yang tidak diucapkan. Dan dari keheningan yang sakral itulah, gema peristiwa besar perlahan menjalar keluar aula. Tidak ada tepuk tangan yang memecah suasana, tidak ada seruan kemenangan. Yang terdengar hanyalah tarikan napas panjang, isak tertahan, dan langkah-langkah pelan ketika acara akhirnya ditutup. Namun dunia di luar aula tidak pernah benar-benar sunyi. Dalam hitungan jam, kabar tentang apa yang terjadi di Universitas Harapan Bangsa menyebar kemana-mana. Media datang dengan kamera dan mikrofon, judul-judul besar bermunculan, sebagian bernada kagum, sebagian skeptis, sebagian lagi penuh sensasi. Opini publik terbelah sebagaimana biasanya. Ada yang menyebutnya mujizat, ada yang menuduhnya rekayasa, ada pula yang memilih diam karena tak tahu harus berkata apa. Di ruang-ruang diskusi, di media sosial, di meja makan keluarga, nama Ali dan peristiwa itu menjadi bahan perbincangan yang tak habis-habis. Ali menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak menghindar, tetapi juga tidak mengejar sorotan. Setiap kali ada yang menyebutnya pahlawan, ia menggeleng pelan. Setiap kali ada yang memujinya sebagai sosok luar biasa, ia tersenyum canggung. Baginya, apa yang terjadi bukanlah hasil kepiawaian berbicara atau keberanian pribadi. Ia hanya membaca satu ayat, ayat yang selama ini membacanya kembali. Ia kembali ke kamar kosnya yang sederhana, ke jendela kecil tempat pagi selalu datang dengan pelan. Rutinitasnya nyaris tidak berubah.
Ia tetap bangun pagi, tetap membuka mushafnya, tetap berjalan menyusuri hari dengan langkah yang sama. Namun ada sesuatu yang kini lebih jernih di dalam dirinya. Keyakinan bahwa ketulusan, sekecil apapun, memiliki daya yang tak bisa diukur oleh tepuk tangan atau sorotan kamera. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Ali menerima sebuah pesan singkat. Isinya sederhana, tanpa basa-basi. Permintaan bertemu. Pengirimnya adalah sang pendeta, kini mantan pendeta yang telah mengucapkan syahadat di hadapan ribuan orang. Mereka bertemu di sebuah ruang kecil yang tenang, jauh dari keramaian dan lensa media. Pertemuan itu tidak diwarnai pidato atau pengakuan panjang. Mereka duduk berhadapan sebagai dua manusia yang sama-sama lelah dan lega. Sang mantan pendeta berbicara lebih dulu, dengan suara yang lebih pelan dari yang pernah Ali dengar sebelumnya. Ia bercerita tentang hari-hari setelah peristiwa itu, tentang kehilangan, tentang kebingungan, tentang ketakutan, tetapi juga tentang ketenangan yang baru ia rasakan. Ia mengakui bahwa ayat yang dibacakan Ali tidak mengalahkannya, melainkan mengembalikannya pada pertanyaan-pertanyaan paling awal yang dulu membuatnya mencari Tuhan. Ali mendengarkan seperti kebiasaannya. Ia tidak menasehati, ia tidak menuntun. Ia hanya hadir. Ketika sang mantan pendeta bertanya mengapa Ali memilih baca ayat itu, Ali menjawab singkat, karena ayat itu telah menenangkannya di saat-saat paling sunyi. Tidak ada strategi, tidak ada maksud tersembunyi. Percakapan mereka berakhir tanpa kesepakatan besar, tanpa janji-janji, namun keduanya bangkit dengan perasaan yang sama, ringan. Mereka menyadari bahwa iman bukanlah trofi yang diperebutkan, melainkan jalan yang dilalui masing-masing dengan waktu dan cara yang berbeda. Di luar sana, perdebatan masih berlangsung, namun Ali memilih kembali ke hidupnya. Ia mengajar, belajar, dan berteman seperti biasa. Ia tetap berada di tengah perbedaan tanpa merasa terancam. Ia tetap membaca ayat-ayat yang sama dengan suara yang sama lembutnya, tanpa niat mengubah siapapun. Karena kini ia tahu, iman adalah hidayah. Ia datang ketika hati siap, bukan ketika argumen menang. Pada suatu pagi yang tenang, Ali duduk di tepi kasurnya, membuka mushaf yang sama. Cahaya matahari menyelinap masuk, seperti dulu. Ia membaca pelan untuk dirinya sendiri. Tidak ada aula besar, tidak ada ribuan pasang mata, hanya satu ayat, satu hati, dan keyakinan yang kian matang bahwa cahaya yang sejati tak pernah dipaksakan, dan satu bacaan sederhana bila dibaca dengan ikhlas dapat mengubah dunia tanpa teriakan, tanpa paksaan, tanpa perlu disebut sebagai kemenangan.